Halo semuanya, kembali lagi di channel Kazen. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, ini aku mau buat cara belahan manset ini. Ini belahan mansetnya untuk cowok ya. Jadi biasanya itu digunakan di kemeja pada cowok yang lengan panjang. Nah, ini contohnya seperti ini. Belahannya seperti ini. Nah, ini pasti kalian sering lihat kan seperti ini. Nah, kita hanya akan belajar untuk cara penjahitan belahannya ini ya, oke. Nah, di sini ukurannya itu biasanya sekitar 8 cm 7 cm. Nah, itu kita bikin 8 cm untuk lebihannya untuk kampuh ya. Oke, di sini udah 8 cm. Setelah itu jarak dari lebarnya ini, lidahnya itu adalah 1,5, kita bagi dua ke kiri dan ke kanan seperti ini. Kita garis seperti ini. Setelah itu dari sini itu 1 cm. Setelah itu kita jahit kita buat sudut seperti ini. Sudah seperti itu. Nah, setelah itu sebelum kita gunting, kita siapkan dulu ini lebar kain, satu besar dan satu kecil. Yang pertama itu lebarnya aku buat 7 cm, karena kan nanti ini hasilnya itu jadinya 2,5, jadi 2,5 dikali 2 5 cm dan ditambah kampuh kiri kanan jadi 7 cm. Nah, ini 7 cm sudah. Tidak lupa kasih vislin juga, nanti kita gosok. Nah, untuk yang lebar kecilnya ini untuk lebar kecilnya itu kecil aja ya. Di sini aku pakai 4 cm. Ya, seperti biasa 1 cm kali 2 cm tambah kampuh 1 cm kiri kanan. Nah, ini juga tak lupa kasih vislinnya. Kita lanjut untuk pembahasan vislinnya. Dan ini setelah kita gosok hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu untuk panjangnya ini tadi aku bikin 15 ya, jadi harus melebihi panjang dari ininya. Nah, nanti sisanya kalau ada yang sisa nanti bisa kita gunting. Oke, selanjutnya kita gunting bagian ininya. Perhatikan cara mengguntingnya ya. Nah, saran kakak di sini kalau untuk menggunting sudut seperti ini, di balik sudut ini harus dikasih vislin. Oke, kita tempel vislin terlebih dahulu ya. Dan ini dia setelah ditempelin vislin di bagian sudutnya ini ya, di bawahnya. Tujuannya apa? Saat nanti kita menggunting itu seratnya tidak lepas dari rajutan kainnya. Nah, ini kita gunting sampai batas ini aja. Kemudian kita belokkan. Nah, seperti ini sampai ke sudutnya ya. Hati-hati saat menggunting, jangan sampai berlebih dari batas yang sudah dibuat. Nah, setelah itu kita jahit yang bagian kecil terlebih dahulu. Kita jahitnya ini dari sisi baik kain. Nah, kemudian ini dari sisi baik kain kita hadapkan ke sisi buruk kain seperti ini. Paling bawah seperti ini. Nah, ini seperti ini kita bantu dengan jarum terlebih dahulu. Nah, setelah itu dijahit dari sini sampai ujung sini. Jangan lupa di ujung, di awal dan di akhir itu dimatikan jahitannya. Jahit sampai di sini ya. Di sini kakak sengaja pakai benang yang berbeda warna supaya terlihat ya jahitannya itu. Hanya berhenti sampai di sudut ini saja. Nah, kemudian setelah itu kita balik. Kita lipat terlebih dahulu 1 cm, kemudian kita lipat lagi. Kita bantu dengan jarum. Bisa kita jahit dari atas atau dari bawahnya. Nah,
Ini bebas saja ya. Nah, kita bantu jarum lagi. Ini, nah bisa dijahit dari sisi bawah atau dari sisi atasnya. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dari channel ini, silahkan dinyalakan ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Channel ini berisi tentang tugas-tugas kampus yang ada di UNC. Nah, berhenti hanya sampai di sini. Nah, setelah itu ini karena berlebih bisa kita gunting ya, lebihan dari ininya. Kita sisakan sekitar 2 cm seperti ini. Nah, setelah itu bagian sisi satunya yang lebih besar ini dari sisi baik bertemu dengan sisi baik, kita pertemukan seperti ini. Nah, kemudian kita jahit dari arah sini dan matikan di sini. Jahitannya hanya berhenti di sini ya. Setelah itu kita balik, ini kita lipat 1 cm. Setelah itu kita lipat lagi seperti ini. Nah, kita bantu dengan jarum. Setelah kita bantu dengan jarum, ini bagian sudut yang tadi membentuk sudut seperti ini kita lipat seperti ini. Kemudian bagian yang kecil ini, lidahnya kita tarik ke atas, kita lakukan seperti ini. Kemudian ini yang setelah kita tadi jarum dan rapikan, belum dijahit ya, kita tumpukan seperti ini. Nah, ini posisinya harus menutupi lidah yang kecil ya. Ini, nah ini kita rapikan lagi. Nah, setelah itu kita jarum. Untuk bagian sudut ini bisa kita rapihkan. Nah, ini karena berlebih panjang, kita gunting sekitar 2 cm. Nah, setelah itu ini kita bentuk lancip, kita lipat. Kita lancipkan seperti ini saja. Jika sudah dirasa sudah rapi, kita letakkan di sini. Kemudian kita bantu dengan jarum. Nah, setelah itu kita jahit dari sudut ini, sini menyudut, kemudian belok dan jahit seperti ini. Kita berhenti di sini ya, sampai batas jahitan yang terakhir tadi untuk jahitan lidah yang kecil. Nah, kita mulai untuk menjahitnya. Nah, kita jahitnya itu pas di sini ya teman-teman, atau pas tepat di sini yang kakak jarumin seperti itu.
Jangan lupa dimatikan jahitannya. Kita pastikan lagi posisi yang tadi lancip ke atas, yang sudut itu tebal. Kita bantu dengan tangan jika dirasa susah, supaya jahitannya tidak bablas ya. Ini aku jahitnya pakai tangan aja, aku bantu. Udah, kita bantu dengan tanda di sini ya, sampai batas ini. Nih, kita lihat di bawahnya. Setelah itu kita belokkan. Kita buat segi panjang jahitannya. Kita putar lagi sekitar 2 langkah jarum, kemudian kita jahit lagi. Kemudian matikan jahitannya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk bukaannya, di bawahnya rapi. Nah, kemudian di sudut ini juga rapi. Seperti ini terlihat ya benangnya.